Pandemi sangat berkepanjangan, sudah hampir 1 tahun 6 bulan setelah ditetapkan status ini dan belum ada perubahan yang berarti. Banyak sektor melambat, bahkan beberapa ada yang tersendat dan macet. Namun kehidupan tetap harus berjalan toh, seperti perubahan waktu yang tidak bisa dihentikan. Dan habit dan kebiasaan mulai berubah. Pola hidup mulai menggelinding menyesuaikan keadaan. Beberapa tidak siap dalam menghadapi perubahan ini. Beberapa kebingungan dan berjuang keras untuk melawan. Ingin mengembalikan seperti semula dan situasi ini tetap saja tidak bergeming. Terus mendorong semua sektor untuk slow down. Ya, semua sektor, termasuk kehidupan rohani. Apakah Anda merasakannya? Ibadah kita kepada Tuhan itu merupakan sebuah cermin jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Keberadaan kita di lingkungan kita akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Anak Tuhankah atau hanya sebatas orang baik? Dan Anda juga pasti tahu guru dan Tuhan kita tidak menghendaki kita hanya sekedar menjadi orang baik. Tapi sebagai pengikutnya, beliau ingin kita juga menjadi saksi. Saksi bahwa kita tidak hanya baik, tapi kita pengikut Kristus yang menjunjung tinggi ketetapan-ketetapan Tuhan yang diajarkannya kepada kita. Itulah sebabnya orang menyebut kita orang Kristen. Dan apakah keadaan saat ini membuat kehidupan rohani Anda kendor? Jika benar demikian, maka berikan saya waktu 5 menit untuk kuasa firman Tuhan bisa menjamah hati dan hidup Anda. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beberapa kerabat saya mengatakan tidak perlu ke gereja karena masa pandemi. Ya betul juga sih, tapi bolehkah saya bertanya, apakah gereja Anda mendapatkan lisensi atau izin dari gugus tugas dan memenuhi protokol kesehatan? Jika iya, mengapa Anda harus khawatir? Oke deh, saya paham pendapat Anda. Kalau sekarang kan sudah tutup sementara. Namun sebelumnya, apakah Anda bergabung dalam ibadah berjemaat? Oke. Saya nggak ingin push Anda dengan pertanyaan yang itu. Tapi saya mau memastikan. Toh saya tidak mendengar Anda dari sini, namun Anda bisa mendengar kata hati nurani Anda. Jika Anda memang tidak beribadah berjemaat, apakah Anda mengerjakan ibadah Anda di rumah? Bagus jika iya. Namun, jika jawabannya tidak, apa yang menjadi alasan Anda? Terus Anda bertanya, ibadah itu kan tidak perlu orang lain tahu, Kak. Masuk ke kamar, tutup pintu. Itu kalau doa pribadi. Hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu. Namun beda cerita jika Anda melakukan ibadah. Tapi Kak, ibadah yang sejati, bukankah itu adalah hidup kita? Nggak perlu ada tata cara, aturan, atau liturgi. Yang penting hidup kita toh. Kalau memang harus begitu, buat apa ada aturan? Aturan itu dibuat agar kita tertib dan mengajar kita untuk taat, memberikan rasa hormat dan penyanjungan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Yang penting kan hidup kita, Kak. Ribet amat. Terus bagaimana Anda bisa jadi saksi? Anda tidak mentaati ketetapan. Jangan marah, saudaraku. Saya hanya alat dan saya harus terus mengatakannya karena itu tugas saya. Ibadah adalah bukti keseriusan kepengikutanmu kepada Tuhan. Saya ulangi. Ibadah adalah bukti keseriusan kepengikutanmu kepada Tuhan.
Dan hidup yang bersaksi salah satunya bisa dilihat ketika Anda mengerjakan ibadah Anda. Jadi intinya ketika Anda hendak mempersembahkan sesuatu yang sejati, yang ada hidup Anda sendiri, sudah pasti tentunya Anda tidak akan melepaskan ibadah-ibadah Anda. Baik itu secara pribadi ataupun itu secara korporat. Jadi bukan hanya masalah hati, tapi tindakan Anda yang mencerminkan hati Anda. Apakah Anda sungguh mengasihi Tuhan atau sebaliknya? Ingat, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Yaitu janji Anda kepada Tuhan dan janji Tuhan kepada Anda. Baik itu untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Santai saudaraku, tetap berkepala dingin dan semoga kuasa firman Tuhan memberi cahaya dalam hati dan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda.